Selain seorang nabi, Nabi Sulaiman alaihissalam juga seorang raja yang terkenal. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil menundukkan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai nabi yang bisa berdialog dengan semua binatang. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar sang nabi segera pergi ke suatu pantai. Kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kuasanya melalui sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin dan manusia, dan sebahagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Sesampainya di sana, beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib, hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan agar membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, ia muncul ke permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi, aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman alaihissalam tidak puas dengan laporan jin itu. Dalam hatinya berkata, jika Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan dan itu pasti adanya, hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena hal itu, maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudra, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa. Dan jin Ifrit berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin Ifrit itu. Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang punggawanya, Asif bin Barqiyah, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Asif, bawakanlah dan tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan ini." Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam, Asif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Asif berkata, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama." Nabi Sulaiman alaihissalam memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?"
Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dulunya selama 70 tahun ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat, ibunya dalam keadaan buta dan ayahnya dalam keadaan lumpuh. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Dan ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, saat pemuda itu berjalan melewati tepi pantai, ia melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Maka ia pun masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Namun tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktunya hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubah itu. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" Pemuda itu menjawab, "Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda itu. Bahkan satu uban pun tidak tampak pada rambutnya. Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Bagaimana dengan makan minummu?" Pemuda itu menjawab, "Setiap hari kubah ini naik ke permukaan dan seekor burung membawakan makanan dan minuman kepadaku. Aku bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini yang membuatku selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga aku bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Sulaiman alaihissalam memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang dialami pemuda itu juga sangat mengagumkan. Ditambah lagi, pemuda itu bukanlah seorang nabi dan rasul, dikarenakan berbakti kepada kedua orang tuanya lah yang membuatnya memperoleh kemuliaan itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu menjawab, "Kembalikanlah aku ke tempat semula dan biarkanlah aku terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu yang dikehendakinya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Asif menadahkan tangan dan berdoa, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula, hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama.